Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifda Fakira Firdausi. Saya biasa dipanggil Rifda. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Tata Rias. Di kesempatan kali ini dan di video ini, saya ingin sharing tentang leadership atau kepemimpinan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada famous quotes di dunia kepemimpinan yang mengatakan leaders are born not made. Yang mana di sini tuh artinya pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Nah, sebenarnya tuh bener nggak sih quotes ini? Karena banyak banget orang-orang yang membawa quotes ini ke arah yang lebih negatif. Seperti kalau misalkan gue nggak punya genetik sebagai pemimpin, gue nggak akan bisa. Walaupun gue berusaha kayak gimana pun, gue tuh nggak akan berhasil buat jadi pemimpin. Karena quotes ini yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Padahal in reality God choose and give us leadership at least for our own self, family and relatives. Jadi sebenarnya semua orang itu punya hakikat sebagai pemimpin, setidaknya untuk diri dia sendiri, untuk memimpin dirinya sendiri. Jadi sebenarnya yang ideal itu kata-katanya seharusnya leaders are born and made. Karena ini tuh bisa dibentuk. Pemimpin itu bisa dilatih, kepemimpinan itu bisa dilatih dalam diri seorang. Yang tadinya mungkin emang dia nggak punya, terus karena dipancing, karena dipelajari, dia bisa jadi pemimpin, kayak gitu. Karena setiap orang itu punya kesempatan, kemungkinan, dan potensi untuk menjadi pemimpin. Leadership sendiri itu memiliki arti kepemimpinan yang berasal dari kata pemimpin. Pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai maksud tertentu. Jadi kalau misalkan pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan itu adalah proses pemimpin itu sendiri mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah prosesnya. Kalau misalkan teman-teman cari pendapat ahli mengenai kepemimpinan, itu semuanya rata-rata sama mengenai proses, aktivitas, pengaruh si pemimpin terhadap orang lain atau kelompok atau organisasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Entah itu tujuan organisasinya, atau misalkan emang dia punya goals untuk diri sendiri, goals untuk kelompoknya, dan lain-lain. Seperti yang tadi telah dikatakan, kalau misalkan kepemimpinan itu adalah proses atau aktivitasnya, maka proses atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang pun akan berbeda-beda. Makanya kepemimpinan juga bisa dikatakan ilmu atau seni, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, kemampuan yang dinamis untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pemimpin A, pemimpin B itu akan memiliki kemampuan atau seni kepemimpinan yang berbeda-beda. Setelah teman-teman sudah tahu apa arti kepemimpinan itu sendiri, sekarang saatnya kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sebenarnya ada nggak sih kepemimpinan itu pada diri kita? Sebenarnya ada nggak sih potensi kepemimpinan itu pada diri kita? Nah, kalau misalkan emang ada nih, ini kayaknya gue banget nih bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu bisa teman-teman takdirkan diri teman-teman sendiri untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk menjadi leader yang baik. Sedangkan kalau misalkan emang kayaknya gue belum ada nih kepemimpinan dalam diri gue sendiri, tenang aja, karena yang tadi konsepnya leaders are born and made, jadi bisa dibentuk. Kalau misalkan kita mempelajarinya, kita memperdalam bagaimana sih cara leader yang baik, cara jadi leaders yang baik, itu kita bisa, karena leaders are born and made. Next, setelah kita memahami apa itu konsep pemimpin dan kepemimpinan, maka kita bisa cari tahu juga nih, apa itu kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah proses pemimpin, aktivitas si pemimpin dalam mempengaruhi orang lain, dalam mempengaruhi kelompoknya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atau maksud tertentu dalam dunia pendidikan. Jadi cuma hanya berbeda di akhirnya doang di dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini bisa di lembaga pendidikan, bisa di satuan pendidikan terkecil seperti sekolah, dan masih banyak lagi. Menurut Russell, educational leadership adalah tingkah laku pimpinan pendidikan di lembaga pendidikan
dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau berperan aktif seperti pengembangan SDM, peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas, evaluasi pengajar, dan masih banyak lagi. Konsep kepemimpinan pendidikan ini kita bisa lihat di satuan pendidikan terkecil seperti sekolah, yakni bagaimana cara kepala sekolah untuk mengembangkan stafnya, untuk mengembangkan gurunya, untuk mengevaluasi pengajarnya, dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di dalam kelas. Selain itu, seni kepemimpinan pendidikan dapat dilihat dari bagaimana caranya menanamkan pengaruh kepada guru untuk melaksanakan tugasnya, untuk melaksanakan kewajibannya secara sepenuh hati dan penuh antusias. Karena perlu kita ingat bahwa seberapapun orang memiliki keinginan atau kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, tapi terkadang jika lingkungannya atau pimpinannya atau atasannya itu memberikan situasi yang tidak enak atau cara memimpin yang tidak enak, maka kewajiban atau tugasnya itu yang tadinya bisa dilaksanakan secara maksimal, malah kualitasnya itu dapat menurun. Maka dari itu, pimpinan itu sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan. Semakin kesini kita dapat pahami bahwa sangat penting seni atau kemampuan si pimpinan dalam memimpin lembaganya, dalam memimpin lembaga pendidikan, karena sangat dapat mempengaruhi kualitas dari sekolah itu sendiri. Semakin kesini, semakin kita pahami bahwa seni yang ada di dalam kepemimpinan si pemimpin itu sangat mempengaruhi kualitas dari keseluruhan lembaga pendidikan. Seperti bagaimana kualitas si guru dan dosen atau pengajar lainnya dalam mengajar di kelas. Kita dapat simpulkan bahwa kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh banyak orang, sangat dipengaruhi oleh banyak pengikutnya. Karena unsur-unsur kepemimpinan itu ada 3, yaitu ada followers atau pengikutnya, kemudian ada si leader atau si pemimpinnya, dan yang pasti tidak terlepas dari 2 ini ada satu juga yang penting, yaitu tujuannya. Karena 3 unsur ini itu sangat saling berkaitan. Jika salah satunya itu tidak ada, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ada proses kepemimpinan di dalamnya. Setelah kita mengetahui ketiga unsur dari kepemimpinan, maka kita dapat memperluas konsep dari leadership yang tadi telah kita bahas, yakni juga mengenai seberapa besar, seberapa mampunya si pemimpin dalam mempengaruhi followersnya untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai tujuan lembaga. Karena setelah dipikir-pikir nih, semua anggota kelompoknya itu pasti memiliki tujuan untuk dirinya sendiri. Jadi individunya punya tujuan, lembaganya juga punya tujuan. Lalu bagaimana caranya pemimpin menempatkan tujuan-tujuan individu itu berada di level kedua setelah tujuan lembaga? Ini dia yang menjadi tantangan dari pemimpin untuk memimpin followersnya dalam mencapai tujuan. Oke, next, di dalam dunia kepemimpinan juga banyak banget mitos-mitos yang ada, seperti yang telah kita singgung di awal video ini, yakni leaders are born not made. Yang dimana di sini tuh banyak orang yang merasa, oke, kalau misalkan gue nggak punya genetik, gue nggak bakal bisa jadi pemimpin. Atau sebaliknya, oke, gue punya genetik pemimpin nih. Padahal orang tersebut itu tuh nggak punya kemampuan atau tidak mengasah kemampuan kepemimpinannya. Maka dari itu ini sangat berbahaya bagi regenerasi kepemimpinan. Next, yang kedua itu ada the for all seasons, yang dimana di sini dikatakan bahwa pemimpin itu untuk selamanya. Jadi pemimpin itu akan selamanya sukses, pemimpin itu akan selamanya berhasil. Padahal perlu kita ingat bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah proses, sebuah aktivitas, jadi dinamis. Jadi nggak selamanya itu akan mulus sesuai dengan rencana, dan nggak semuanya dari awal dia memimpin sampai akhir itu dia bakalan berhasil. Maka dari itu nggak bisa dikatakan the for all seasons. Oke, kalau misalkan sekalinya gue jadi pemimpin, gue akan jadi pemimpin yang berhasil untuk selama-lamanya. Kayak gitu. Yang terakhir, ini adalah mitos yang mungkin sering kita alami di dunia kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan kita, yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus galak. Padahal pemimpin itu bisa galak, tapi pemimpin itu tidak harus galak. Karena jika kita full dari awal sampai akhir, ini emang full galak doang, tapi tidak ada maksud atau tidak ada value dari kepemimpinan kita, maka itu dapat menurunkan produktivitas dari kelompok kita, dari organisasi kita untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan itu sangat susah, konsep ini perlu dipelajari, diasah di dalam diri kita, tidak semudah untuk membalikan tangan. Maka dari itu, ilmu dan seni kepemimpinan sangatlah penting untuk dipelajari, sangatlah penting untuk diasah di dalam diri kita.
karena semua aspek kehidupan itu sangat bersinggungan dengan kepemimpinan, seperti memimpin diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat di lingkungan kita. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.